Ya, salam sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sebuah pernyataan dari seorang Ustadz Agustan. Di dalam sebuah video dia berkata, ketika dia sakit dia meneleponin para ustadz-ustadz, tidak ada satupun yang mau memperdulikan dia. Kata dia, lebih mudah menelepon pendeta. Dan saya melihat di channel Tamparagi, hamba Tuhan yang ditelepon tersebut memang membenarkan bahwa pendeta tersebut ditelepon oleh Ustadz Agustan. Ini videonya. Teman-teman semua, saya jujur sebetulnya sangat kecewa ya sama teman-teman yang khususnya Ustadz ya. Saya bel berhari-hari, tidak ada yang merespon satupun. Kita ini masih saudara seukhuwah. Bagaimana? Akhirnya saya ngambil pendeta. Malah lebih gampang ngambil pendeta daripada ngambil ustadz. Catat ya ini ya. Saya sangat kecewa, benar-benar sangat kecewa lah sama saudara-saudara muslim, khususnya ustadz-ustadz ya. Terus apa yang mau kita andalkan untuk kita mau berdakwah? Itu nggak ada. Egoisme yang ada, egoisme. Keangkuhan hidup yang ada. Nggak bakal kita mau menang melawan mereka. Istri saya sampai kecewa. Di sini ada saksinya, bukan saya sendiri. Ada Pak Asep di sini yang nemenin berhari-hari. Mana care-nya, mana kepeduliannya, dimintain doa aja nggak bisa, apalagi dimintain duit. Misalnya ini, anak ini minta doa, bukan minta yang lain-lain. Sebegitunya kalian ya. Anak sangat kecewa. Ya, sahabat yang terkasih, kita melihat bagaimana pengakuan jelas dari seorang Ustadz Agustan bahwa begitu pedulinya pendeta sehingga kapanpun ditelepon, walaupun Alkitabnya sudah dikentutin, dipantatin, tidak ada rasa kebencian daripada pendeta, justru mendoakan Ustadz Agustan. Dan saya herannya saudara-saudara seimannya sahabat, ketika melihat Ustadz Agustan sakit, konyolnya malah dikasih makan sate kambing. Ini aduh, miris sahabat. Nggak tahu tujuannya apa, nggak tahu maksudnya apa. Kabarnya Ustadz Agustan ini kan punya jantung ya, dan kita melihat mulutnya itu sudah belok, dan itu kemungkinan kena stroke ya. Tetapi dikasih sate kambing, ini kan berbahaya sekali ya buat kesehatan Ustadz Agustan. Ya nih, Ko Agus sudah bisa makan sate kambing, sate kambing. Gimana kok, enak? Hauce. Kami diadori ya. Ya, para teman-teman seimannya bukan malah mendoakan dia, ngajak dia sholat hajat atau sholat kesembuhan atau yang lain-lain, atau dengan zikir atau apapun, malah dikasih sate kambing. Nah, ini kan sangat berisiko ya buat kesehatan dia. Sahabat yang terkasih, saya sedikit bersaksi ya bagaimana saya bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang cukup luar biasa, yang ketika ditelepon atau dimintain tolong oleh jemaatnya, jam berapapun mereka siap. Dan ini tidak pernah saya temukan dulu ketika saya belum kenal Kristus Yesus sebagai Tuhan. Inilah yang membuat saya merinding sahabat pada masa itu, ketika saya bersama dengan seorang hamba Tuhan dikabarin minta didoakan pukul 2 pagi hari. Datang gedor-gedor rumah karena waktu itu belum ada HP ya, jadi utusannya saja yang datang.
Lalu kami pergi, itu memasuki sebuah pedesaan, melewati jalan kecil, jalan berlumpur gitu ya, jam 2 pagi. Saya dengan hamba Tuhan ini pergi, dan banyak loh hamba Tuhan itu ditelepon jam berapapun siap sedia, banyak. Nah, kita jangan melihat ada hamba-hamba Tuhan yang konyol ya, tapi lihatlah begitu banyaknya hamba-hamba Tuhan itu yang siap korbankan waktunya, pekerjaannya, duitnya hanya untuk melayani jiwa-jiwa. Nah, saya sering bertemu hamba Tuhan seperti itu, ketika minta didoakan itu jam berapapun memang siap, dan itulah yang saya lihat yang membuat iman saya bangkit ya. Luar biasa para pendeta ini. Padahal sahabat ya, yang kami doakan itu sekitar 3 bulan sebelumnya tidak pernah bergereja. Karena apa? Dia sakit hati. Hamba Tuhan ini dipitnah dengan perkataan yang luar biasa. Pitnahannya dia gosipkan kepada semua jemaat-jemaat. Wah, sampai jemaat pada masa itu terpecah karena pitnahan dia. Makanya dia tidak gereja, lalu dia sakit sahabat, dan akhirnya dia suruhlah utusannya untuk menjemput hamba Tuhan ini jam 2 pagi. Lalu kami pergi di sana tanpa ada perkataan, dia dulu memfitnah saya, dia dulu mengolok-olok saya, bahkan dia mengejek saya. Nggak ada begitu. Spontan langsung dia ambil jaketnya, dia panggil, suruh ambil jaketnya karena di tempat dingin ya, di Parapat pada masa itu. Jadi kami jalan kaki, hamba Tuhan ini belum ada sepeda motornya pada masa itu, jalan kaki gitu ya. Wah, pulang sampai di rumah jam 4 pagi, siap itu ngopi sebentar, minum air hangat, tengah 5 doa pagi bersama. Jadi cukup luar biasa, dan inilah yang harus kita tunjukkan sahabat kepada dunia, bahwa kasih Kristus merangkul siapapun, sekalipun musuh, sekalipun orang yang menghina, mengolok kita, kita harus doakan. Ya, kurang apalagi sahabat penistaan dari seorang Ustadz Agustan. Kalau dibalikkan kepada agama mereka itu cukup luar biasa ya, mengentutin, memantatin kitab suci. Itu kan penistaannya, saya mau katakan udah kelas atas itu sebagai, udah sangat luar biasa sahabat. Penistaan begitu udah kelas atas begitu. Tetapi yang dilakukan pendeta ini tanpa melihat apa yang dilakukan Ustadz Agustan, dia mendoakan Ustadz yang mengolok-olok Alkitabnya. Luar biasa. Kiranya hamba-hamba Tuhan seperti itu diberkati, keluarganya, anak cucunya, pekerjaannya, pelayanannya diberkati oleh Tuhan Yesus. Anda adalah saksi Kristus yang layak menjadi contoh bagi bangsa ini. Tuhan Yesus berkati. Shalom.